Salam sejahtera buat kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi dalam renungan harian kita di hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus di tahun 2020 ini. Sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan harian di hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ayat renungan kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Wahyu 22 ayat 1. Demikian. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Demikian pembacaan ayat renungan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Wahyu adalah sebuah kitab pengharapan yang mampu menimbulkan atau membangun pengharapan mereka yang hidup di dalam keterpurukan. Mengapa demikian? Karena dahulu di zaman penulisan kitab Wahyu ini ada penderitaan yang begitu luar biasa yang dialami oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Termasuk Yohanes sendiri yang menuliskan kitab Wahyu ini. Banyak dari antara mereka yang mengalami siksaan akibat iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu penderitaan mampu membuat seseorang itu terpuruk, hancur, atau sulit untuk bangkit dari kehidupannya. Untuk itulah Allah datang melalui sebuah penglihatan kepada si Yohanes pada waktu itu, agar si Yohanes menuliskan segala sesuatu yang dia lihat, yang dinyatakan oleh Allah kepada dia tentang bagaimana sebenarnya masa depan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana, apa tujuan kehidupan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, bahkan mereka yang mampu memikul salibnya hanya karena percaya kepada Tuhan. Untuk itulah ketika mereka membaca kitab Wahyu ini, timbul pengharapan di dalam hati dan pikiran mereka, timbul semangat baru di tengah-tengah orang-orang percaya pada waktu itu, meskipun mereka dalam keadaan terpuruk karena siksaan yang mereka alami dari kekaisaran Romawi itu, Kaisar Domitianus. Di saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak sekarang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tantangan terbesar kita bukanlah mereka yang mencoba untuk menghalangi kita untuk beribadah. Tapi tantangan terbesar sekarang adalah muncul dari gerakan-gerakan orang-orang yang berpikir rasional saat ini. Yang kadangkala mereka mempertanyakan eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan? Apakah Tuhan itu benar-benar memberikan dampak di tengah-tengah kehidupan orang-orang di tengah-tengah dunia ini? Mereka mempertanyakan itu saat ini, dan ini sedang berkembang terutama bagi mereka yang menganut paham rasionalisme saat ini, yang sangat berkembang terutama di negara-negara maju dan orang-orang yang suka dengan pemikiran yang rasionalis tersebut. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang orang-orang rasional ini
ketika mereka menghadapi persoalan terberat dalam hidup mereka, ya ujung-ujungnya seperti itu. Mereka akan jatuh ke dalam keterpurukan, putus asa, dan mereka tidak tahu mau kemana lagi mengadu. Dan endingnya bisa saja mereka berakhir dengan begitu saja dengan dunia ini. Apa yang dialami oleh orang-orang yang di kitab Wahyu ini tentu jauh lebih berat dari yang kita alami saat ini. Jauh lebih berat dari yang dialami oleh peristiwa-peristiwa tragis di tengah-tengah dunia saat ini. Namun mengapa mereka mampu untuk tetap setia memikul salib mereka dan setia kepada Allah? Tentu itulah karena firman Tuhan yang datang dari sumber yang benar kepada mereka, sehingga firman Tuhan itu mereka hidupi. Firman Tuhan itu menghibur mereka. Firman Tuhan itu membawa mereka dari pola pikir yang terpuruk, pola pikir yang terbelakang, menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, melihat masa depan ke depan, bahwa masa depan kita bukan hanya di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya masalah makanan atau minuman, tetapi masa depan kita ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ternyata sumber air kehidupan, sungai kehidupan di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya adalah yang bersumber dari Allah dan dari anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar mampu melewati proses dinamika kehidupan di saat-saat terpuruk sekalipun. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimanapun situasi kehidupan kita, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadikan firman Tuhan, percaya teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hanya firman Tuhanlah yang mampu membawa kita keluar dari persoalan-persoalan kehidupan kita yang membuat kita terpuruk sekalipun, jatuh dan merasa tidak bisa bangkit. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mampu bangkit dan keluar dari persoalan-persoalan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Tentu hanya orang-orang yang percayalah yang memahami demikian. Tentu hanya orang-orang yang meyakini bahwa Tuhanlah sebagai sumber sungai kehidupan yang akan mampu memahami demikian dan mengalami hal-hal yang demikian, sebagaimana yang kita dikatakan oleh kitab Wahyu, bahwa orang-orang yang percaya itu nantinya akan melihat kemuliaan tahta Allah di surga sana. Kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita digiring saat ini tidak hanya melihat kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita digiring saat ini untuk melihat jauh ke depan, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kita hendak digiring, dibawa oleh tahta Allah untuk sampai kepada kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan tadi yang mampu mengangkat seseorang dari keterpurukan. Kita bisa buka di Yehezkiel 37, bagaimana firman Tuhan mampu menghidupkan tulang-tulang yang kering, dipenuhi oleh daging, dan kemudian firman Tuhan dan kemudian roh dihembuskan oleh Allah kepada tulang-tulang itu, dan akhirnya tulang-tulang itu menjadi hidup, berdaging, dan punya roh, dan punya semangat, dan mampu melakukan karya-karya terbaik tengah-tengah kehidupan. Kita juga bisa demikian dibuat oleh firman Tuhan dalam keadaan kita yang terpuruk sekalipun. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan itu baik kepada setiap orang. Mari sediakan waktu, mari sediakan pikiran kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Amerika Serikat mampu merdeka dari Inggris pada saat itu adalah di bawah seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan.
George Washington, dia selalu mengandalkan Tuhan tengah-tengah hidupnya. Ketika dia hendak membawa Amerika kepada kemerdekaan, dia selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin dia dan mengarahkan dia tentang bagaimana nasib Amerika berikutnya. Dan ternyata di bawah kuasa Tuhan, Tuhan yang memimpin kehidupan dari George Washington, sehingga dia mampu membawa Amerika keluar dari penjajahan Inggris pada waktu itu. Amerika yang terpuruk tadi dibawa seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan keluar dari penjajahan atau keterpurukan. Kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, akan mengalami hal yang demikian jika senantiasa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, menyadari bahwa hanya firman Tuhanlah yang mampu menghibur kita dari keterpurukan, maka kita akan terlepas atau mampu menghadapi kesulitan-kesulitan terbesar tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang inilah masa pandemi COVID-19 yang mungkin membuat kehidupan kita semakin sulit saat ini. Tapi percayalah, mereka yang dekat kepada Tuhan, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan kekurangan sesuatu apapun, karena dia selalu mendapatkan cakupan air dan gizi yang senantiasa berkecukupan. Mereka juga yang menjadikan firman Tuhan menjadi sumber air kehidupan tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka akan tidak putus asa di tengah-tengah kehidupan mereka, namun percaya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebagaimana para rasul-rasul dari Kristus, para pendahulu kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan di saat mereka tersulit sekalipun. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur bila hari ini kami, ya Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhanlah yang menjadi sumber air kehidupan, sungai kehidupan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik di dalam kondisi suka atau duka sekalipun. Tuhan senantiasa akan menghiburkan setiap orang-orang yang berduka. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam segala tantangan kehidupan mereka. Firman-Mu lah yang menyapa mereka, yang mempersiapkan mereka, ya Tuhan, untuk memulai aktivitas mereka senantiasa, ya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhanlah yang menyapa keluarga dari jemaat-Mu, firman Tuhan yang menyapa seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kiranya mereka, ya Tuhan, tetap kuat, penuh pengharapan, dan senantiasa setia untuk menanggung segala perkara yang mereka alami ketika mereka percaya pada Tuhan. Dan firman Tuhan yang menguatkan mereka untuk melanjutkan aktivitas mereka. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.